on drama. Time to show my play. 이건 내 drama. Hai, balik lagi sama aku, Nilu Aichana Dewi, mahasiswi Prodi Statistika Universitas Mulawarman angkatan tahun 2020 dengan NIM 20070101643. Kali ini aku bakal nge-review dari kelompok 3 tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Mau tahu apa aja paragraf dalam bahasa Indonesia? Ikuti terus videonya. Chocolate, go up to the sky. Jadi, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok dan beberapa penjelasan. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertamanya harus ditulis dengan cara menjorok ke dalam. Kemudian memiliki kalimat utama dan tentu saja memiliki kalimat penjelas. Nah, biasanya di suatu paragraf itu terdapat satu kalimat utama dan ada beberapa kalimat penjelasnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari paragraf itu sendiri. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca dengan melibatkan kesan indera sehingga pembaca seolah-olah diajak oleh penulis merasakan teks apa yang Yang kedua ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca dan bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari penelitian dan pengamatan. Paragraf eksposisi bersifat informatif yang terdapat fakta dan masalah yang dibahas secara objektif. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca yang disertai bukti dan fakta pendukung dengan tujuan agar pembaca terbujuk. Paragraf ini mengungkapkan ide atau gagasan yang bertujuan mempengaruhi pembaca dan disertai dengan fakta untuk mendukung sebuah gagasan. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti penjelas, contoh atau alasan yang kuat. Paragraf argumentasi terdapat pernyataan atas suatu pendapat dan disertai alasan untuk meyakinkan pembaca. Yang terakhir ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf fiksi atau non-fiksi yang berisi kisahan, rekaan, atau pengalaman berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu sehingga seolah-olah pembaca mengalami peristiwa itu. Paragraf narasi mementingkan urutan waktu, kronologis, dan konflik yang ada. Nah, selanjutnya ada paragraf berdasarkan jenis kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Jadi di paragraf deduktif ini kalimat utamanya terdapat di awal kalimatnya. Yang kedua ada paragraf induktif. Jadi di paragraf induktif itu kalimat utamanya terdapat di akhir kalimat. Yang ketiga ada paragraf campur atau paragraf deduktif induktif. Jadi di paragraf ini kalimat utamanya bisa terdapat di awal maupun terdapat di akhir. Nah, ada juga jenis kalimat yang paragrafnya itu tersebar. Jadi ini termasuk dalam jenis paragraf tersebar. Selanjutnya ada fungsi dari paragraf. Yang pertama sebagai pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup. Kedua, sebagai media penulis untuk mencurahkan isi perasaan dan pemikirannya. Ketiga, membantu pembaca memahami isi dari topik yang sedang diulas. Dan yang terakhir, membantu penulis untuk mengembangkan ide atau gagasan yang akan ditulis. Selanjutnya, kita akan bahas cara-cara pembentukan sebuah paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Jadi, paragraf harus dibentuk dengan satu pikiran yang jelas. Yang kedua ada kepaduan. Jadi, kalimat harus dirangkai dengan menggunakan konjungsi sehingga memiliki kepaduan atau koherensi. Yang ketiga ada kelengkapan. Jadi, sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila memiliki yang pertama kalimat utama. Kalimat utama merupakan ide dasar yang membangun sebuah paragraf. Yang kedua ada kalimat pokok.
Kalimat pokok merupakan gagasan inti yang membangun sebuah paragraf. Yang ketiga, yaitu ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan pendukung gagasan pokok pada kalimat utama. Nah, yang terakhir kita akan membahas dari segi pola pengembangan kalimat. Yang pertama ada klimaks anti klimaks, di mana klimaks merupakan pengembangan dengan cara mengembangkan dari yang paling rendah kedudukannya hingga tinggi dari segi kepentingannya. Kemudian di anti klimaks sendiri merupakan kebalikan dari klimaks, yang artinya pengembangannya dimulai dari yang tinggi kedudukannya sampai yang rendah dalam hal kepentingan. Yang kedua ada dari sudut pandang. Nah, berarti di sudut pandang ini kita mengembangkan kalimat berdasarkan kronologis ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga ada perbandingan dan pertentangan. Jadi kita membandingkan dua hal yang memiliki persamaan dan perbedaan. Yang keempat ada analogi. Jadi di sini kita membandingkan dua hal yang sama dari segi bentuk dan fungsinya. Yang kelima ada proses. Jadi di proses ini pengembangannya dilakukan dengan cara menyusun secara teratur suatu proses kerja yang tahapannya dilakukan secara menyeluruh. Yang keenam ada sebab akibat. Jadi kita menetapkan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembang, atau dapat juga sebaliknya. Yang ketujuh ada umum khusus. Nah, jadi kalau kita menggunakan pola pengembangan umum ke khusus, itu akan menghasilkan paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya terdapat di kalimat pertama. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan pola pengembangan dengan cara khusus ke umum, maka akan terbentuk paragraf induktif, di mana kalimat utamanya terdapat pada akhir kalimat. Ke-8 ada klasifikasi. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah-masalahnya, kemudian merinci detail dari masalah-masalah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-9 ada definisi luas. Jadi di definisi luas, penulis memberikan keterangan terhadap suatu istilah-istilah atau hal yang lebih mendetail. Nah, jadi itulah review yang dapat saya sampaikan tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan hope you guys always stay healthy and stay at home. Bye-bye. 꿈꿔온 drama, time to show my play. 이건 내 drama.